berarti benar. Berarti kita diberi obat agar apa? Agar kita sager, agar kita sembuh, agar kita tidak berbuat dosa terus dan dosa terus yang kita lakuin. Ya, kalau udah dosa-dosa terus yang kita lakuin, nanti yang akan menjadikan mudarat dalam suatu dosanya tersebut, takutnya terkena imbasnya kepada keluarga-keluarganya. Ada keluarganya yang sedang sakit, gantinya atas daripada akibat ibu bapaknya kadang. Ibu bapaknya telah sholat, ya. Udah tua masih ngaku, Pak udah sholat, benar Pak udah sholat, udah enggak sholat. Bohong deh sama Allah, bohong sama istrinya, padahal dia belum sholat. Akhirnya nanti kena imbasnya anaknya sakit. Itu dosa dari dosa dari ya. Kadang anaknya nantinya kecelakaan di jalan, ya. Kadang akibat dari orang tuanya melakukan suatu kesalahan, ya. Ataupun anaknya tadi melakukan kesalahan tapi orang tua nggak balik. Kalau sudah balik mah daripada ditanggung daripada dari orang yang sudah balik tadi, anak yang sudah balik tadi, ya. Nanti dia hidupnya sia, tidak ada cahaya, ya. Tidak ada hal-hal yang baik dalam kerjaannya, selalu dijauhi orang, selalu dimusuhi orang, ya. Orang menganggap dia itu hanya ada saja, padahal dia nggak ada di dalam wajah. Kadang-kadang gitu, kita berteman kayak yang ada diri kita, padahal orang lain menganggap tidak ada mereka. Ya, orang-orang yang kayak gitu nggak ada, ya. Kadang merasa kita punya musuh, kadang kita merasa kita nggak punya teman, kadang kita merasa nggak punya, karena diantaranya orang mengetahui tapi mereka nggak berani menyampaikan. Ya karena apa? Karena diantaranya dosa-dosa yang pernah kita lakukan dari Allah SWT, yang kepada Allah kita pernah lakukan. Makanya hadirin wahai dimulakan Allah SWT, dia majlis teh ubar, guru menyampaikan teh eta resep ilmu teh ubar ke urang. Guru menyampaikan ilmu teh resepna rek dicandak, rek dicandak, rek ditebus, tadi tebus, eta mah kumaha didinya. Rek sehat, rek cager, rek modal, rek ieu mah kumaha didinya. Kalau misalkan dirinya mengambil suatu ilmu tersebut diamalkan, berarti dia mengambil resepnya dan berarti berusaha untuk sembuh, mengobati hati yang hasad, hati yang hasut, hati yang penuh fitnah, hati yang penuh dengki, hati yang kotor, hati yang ngomongin orang, hati yang gibah orang, hati yang fitnah orang. Nah ini obatnya ilmu. Ari ilmu tuh bisa asup kayaknya. Ya, hadis gak bisa masuk, Al-Quran gak bisa masuk, berarti hati kita sudah ditutup ke Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah subhanahu. Makanya banyak-banyak taubat kalau udah begitu. Kalau ilmu dibacakan tetap aja dia gak mau mendengar, gak masuk dalam hatinya, gak ada perubahan dalam dirinya. Al-Quran dibacakan oleh qori kumandang internasional lah, tetap juga gak berubah hatinya. Dibacakan zikir rotibul hadas, tidak juga berubah. Berarti hatinya sedang ditutup ke Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan pernah mendapatkan kebaikan Allah. Alhamdulillah subhanahu. Makanya hadirin mereka Allah, kalau niat mengaji, niatlah kita dari rumah yang selalu dibacakan, yang pernah diajarkan oleh guru mulia Kiai Haji Muhammad Raden Yahya bin Kiai Haji Azhar radhiyallahu anhu. Ya, Buya Yahya ini mengajarkan 7, ya, 7 salah satunya hiji niat ngaji sadayana ayat 7 kena hafal sadayana buku hiji nyiar karidoan ti pangeran, 2 ganjaran akhirat kecawisan, 3 niat ngahilangkeun kabodohan nu aya di awak urang kadestian, 4 niat ngahilangkeun kabodohan nu aya di awak batur pada Islam, 5 niat negakeun agama Islam, genap syukur kana kawarasan badan,
Tujuh syukur karena kenikmatan akal tasakitu cariosa nu ditukil. Nah, itulah niat ngaji yang diajarkan ya guru-guru mulia mengajarkan kita seperti itu. Ya. Yang pertama jelas dan betul-betul jelas ya, untuk mencari di antara mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah memberikan ridho kepada kita, maka insya Allah kita tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah nggak ridho lagi, mau baik manapun, mau apapun doanya, mau apapun hajatnya, mau apapun segala permintaannya, kalau sudah tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah subhanallah, tidak akan pernah diridhoi hadirin. Makanya kita ingin diharapkan agar kita diridhoi, dicintai ku Allah. Ngaji teh agar Allah teh cinta ke orang. Ya, kalau sudah nyaah ke orang, cinta ke orang teh, anggap kita ini kalau kita punya anak kecil meskipun belum mulan kotoran ya, gugulingan dina kotoran ya, selalu tetap dimandikan, kasih sayangnya orang tua akan dimandikan, terus dibersihkan lagi, dibedakan lagi, diparfuman lagi, ya sengit bisa kalau anak-anak kecil. Begitupun kita hadirin, kalau sudah dicintai ku Allah meskipun dulunya banyak dosa, pernah mencuri, pernah berzina, pernah apapun yang pernah kita lakukan, entah zina yang besar, zina yang kecil, ngomongin orang, fitnah orang, maling hak orang, daripada membuat orang sakit hati, ataupun kita mengajarkan orang untuk benci sama seseorang. Ini kalau kita ini sudah dicintai ke Allah, habis dosa-dosanya. Makanya ingin dicintai ke Allah, kudu daek ngaji. Daek ngaji we. Mun teu daek ngaji mah kumaha rek Allah bobo ka urang. Kumaha Allah rek nyaha ka urang. Ya. Saban poe. Ya, saban poe wah khayal dengan dunianya terus. Saban harinya hidupnya dengan duniawinya terus. Saban harinya dia hanya mengomongkan orang terus. Saban harinya dia mengumpatkan orang terus. Saban harinya mengadu domba orang terus. Saban harinya terus dia berbuat salah terus. Saban harinya dia bermaksiat terus pada Allah. Maka Allah akan murka. Kalau Allah sudah murka, mau keluar selangkah dari rumah, kalau Allah sudah murka, akan bala iwal wabah akan terus untuk bergelimang di dalam dirinya. Bala, kalau nggak bala, wabah. Bala itu musibah. Kalau nggak wabah, wabah itu penyakit. Penyakit akan datang terus. Stroke, Gil kuntuma nggak ada teman-teman. Beda ya. Diabetes, terus namanya cikumunya gitu. Pokoknya yang pada dasar penyakitnya, takutnya begitu. Kalau ada wabah datang, ada apa? Ya kalau nggak wabah musibahnya nanti apalagi, ya Allah, jadi berganti terus. Perasaan rugi dan rugi aja. Saya keluar rumah kok rugi, bangun tidur kok rugi, orang lain untung kok kita rugi. Karena kitanya nggak mengambil untung di dalam pengajian ilmu agama. Kitanya nggak mau ngambil untung. Allah kasih untung bagus-bagus, sudah Allah ini besar-besar ngasihnya besar. Jepret, habis dosa, habisin sama Allah, dihabisin dosanya ke Allah. Dikasih untung besar ini pasti masuk tiket surga Allah. Tapi sudah pulang lain majlis, sudah dia ngambil tiket surga lagi, tiket neraka lagi di depan sana. Setan udah nunggu, ambil coy, nuhun setan. Pulang ke rumah mulai lagi, wah bermaksiat lagi, malah dia BF deh. Oh iya, ngeladuk TikTok deh, mau buka aib orang lagi. Berbuat jelek lagi sama suami, berbuat jelek lagi sama istri, berbohong lagi sama suami. Wah banyak banget. Tiketnya sudah diambil, wah tepuk tangan setannya. Makanya kalau orang mau meninggal dunia, setan paling cepat datangnya. Setan paling cepat paling datangnya sebelum para malaikat. Kalau orang sudah sakratul maut, sudah mau nazak nih, sudah setan langsung segala penjuru dekat.
Inom bray ieu cai doa ti urang sama nih aing kaluhur maneh tah baus aya sok kitu sok nyamar setan teh nya uhun mah nya aki uhun nya aki aduh ada nanti setan bisa nyamar wailah setan itu tidak bisa menyamar Nabi Muhammad. Ente sudah pandangan terus sama Nabi Muhammad enggak ya tidak gitu. Kalau udah makanya orang yang di hadis majlis Rasulullah SAW ketika sakaratul mautnya pertama kali Rasulullah akan juga melirik itu sahih hadisnya. Nah ini sahih lagi orang yang nggak hadis majlis setan datang berjubah, woi assalamualaikum, ada memek mana aina terek maut abdi pesen ke anjeun ieu inum cai ame maneh suul khatimah. Suul khatimah itu nya tak apa nah suul khatimah mati dalam keadaan baik ditipu ku setan. Suul khatimah teh mati dalam keadaan tidak diridhoi ku Allah karena dia nggak ngaji suul khatimah teh baik bagus amin ya Allah amin jigana ieu keur ngadoa padahal suul khatimah eta teh ame ieu inum cai ame maneh suul khatimah amin ya Allah diinum cai suul khatimah mautna. Nah gitu orang kalau yang nggak ngaji begitu nantinya udah bodoh aja dek maut juga bodoh kene ditipu ku setan datang dari setan pakai jubah hijau saha anjeun urang teh ini maneh ya urang teh ngadogan maneh teh lila pisan cenah ujang teh ka mana we ieu mah ayo teh ieu ayeuna rek ngiring ka emak ayo mak ayo sok ngiring dibawa dibawa langsung disiksa malaikat Allah Subhanahu wa taala langsung aja yang hak dia cak ledut eta memang benar memang kejadian mau mati begitu ya tapi yang nggak ada nyamar sekali seperti setan pasti ganteng-ganteng ada nyamar lagi cewek yang cantik kalau dianya hobi cewek nanti dia mah cewek cantik ya nyamar jadi Angelina Jolie mas istilahnya badek mas gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah tergiur apa yang di dunia ya kulo mengatakan apa ya bahasa ada hadis ya. Orang yang mau meninggal dunia bagaimana nanti apa yang dicintai di dunianya akan timbul nanti ketika sakaratul mautnya. Begitupun pula ketika dia mau meninggalnya sering bermaksiat maka nanti setan-setan sudah cepat untuk menggelincirkan dia dalam keadaan suul khatimah naudzubillah. Tapi kalau orang meskipun dianya tidak pandai ilmu, meskipun dia kurang sedekah, meskipun dia kurang amaliyah, meskipun dia kurang daripada segala-galanya, tapi sering hadir di dalam pengajian dan kitab Majmu' Bahrain, mereka akan mendapatkan manfaat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kira-kira ngaji untung tuh? Untung, ya, untung banyak keuntungan meskipun ngerti nggak ngerti, ya. Kadang calanga, padahal nggak ngerti dia aja, dapat keuntungan juga, ya, dapat tetap keuntungan. Meskipun ada yang api-api ngadangu, ya, dapat keuntungan juga, ya, nggak apa-apa. Kita stopol, sigana etak lagi dibawa ke alam malakut, baiklah kenal lawan lah. Dapat ganjaran sok saat begini ya, pas bagi makan kira-kira bangun nggak dia? Makan nggak dia? Nah itulah daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak milih-milih, ya meskipun baiklah ya. Ulah kalau dia pulungan we. Ya gitulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insyaallah kita selalu mengambil hikmah ya, mengambil hikmah dalam pengajian ini. Anggaplah rumah pengajian ini rumah sakit ya, rumah sakit keur urang, ngubaran hati urang, ngubaran diri urang, ngobari di antaranya batinnya urang, dan juga ngubaran di antaranya zahiriyah urang. Ya, jangan sampai ketika kita meninggalkan
rumah kalaupun ini bagai mengobatin kita, jangan pernah kita terlewat untuk selalu mengobatin gitu ya. Kalau sudah terlewat sekali, 2 kali, 3 kali, hese diubaran deui. Eta mah kudu kuyah, kudu kuyah. Kuyah. Rukiah. Eta rukiah na oge eta 17 sumur. Dilelepkeun deui, betulkeun ka tiang dinding. Sadar-sadar oge. Nya, lelepkeun deui, betulkeun deui, enggak sadar-sadar juga. Hese di rukiana. Mata manggeluk kali teu ngaji mah eta hatena bakal beku. Nya ilhamnya Kang. Ayo napasan kayaknya. Ayahnya. Hah? Udah kan biasa modal. Sampai kasih. Banyak. Gak apa-apa. Tidur itu ibadah. Ya. Ya. Gak apa-apa. Ilhamnya dapat ibadah ilham. Tadi udah makan nasi rendang, ilhamnya nggak ada. Ya itulah hadirin melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ngaji teh keur ngubaran kurang, ya ngubarin kita semuanya. Ya. Mohon maaf, ya. Habib belajar bahasa Sunda begini karena Sunda itu sedang dilecehkan. Oh, salam. Centang buaya. Sana ngomong kita. Ya, baik. Saya ini suka Sunda itu, suka orang Sunda. Ya, merubah saya jadi orang lembut. Merubah saya jadi orang yang penuh kasih sayang. Kalau saya masih tinggal di Palembang, kayaknya sering bacok-bacok orang terus. Tapi sering berada di Sunda ini malu. Kadang orang marah, orang Sunda kalau marah kayak nggak kelihatan marah. Hari mana kunaon mana ini mana. Nggak pernah ribut. Kalau Habib lihat aja preman-preman di pasar, orang-orang Sunda nggak pernah ribut. Oh mana kulo aing mana kulo gitu. Tapi nggak pernah bacok-bacokan. Ya, karena itulah akhlak orang Sunda tuh hebat. Ya, pokoknya jaga terus Sunda kita. Ya, dimanapun kita sudah peradabannya sudah modern, ya, sudah modern, rambut kita sudah banyak yang mohak, botak, botak tema masih. Ya, banyak macam-macam udah adab-adaban dari luar udah masuk ke kita, tetap kita jaga tanah leluhur gitu. Cintai orang Sunda. Habib Alwi, ya Habib Alwi ini putra cucunya daripada Habib Ali Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini menyebarkan daripada kitab Maulid Simtudron pertama kali di Indonesia adalah di tanah Sunda. Ya, Habib Alwi bin Ahmad Al-Habsyi. Ini cucunya daripada Habib Ali Muhammad bin Husain Al-Habsyi membawa kitab Maulid Simtudron, mengajarkan dan menyebarkan, menyiarkan kitab Maulid Simtudron pertama kali di tanah Sunda, tepatnya di kota Garut. Makanya kota Garut ini lahir daripada banyak wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya kita bersyukur tanah Sunda kita banyak diantaranya pesantren, banyak santri-santriwati, santriwan, ya, dan juga majlis paling terbanyak di Indonesia ini adalah di tanah Sunda. Patut kita syukuri, ya. Jadi kalau kita betul-betul orang Sunda, cintai diantaranya tentunya warisan leluhur, yakni warisan leluhur yang pertama adalah mengaji. Itu warisan leluhur tanah Sunda adalah mengaji, intinya. Coba yang ditanya wali-wali Sunda yang tinggi-tinggi, yang paling banyak wali di Jawa Barat, ya tanah Sunda ini ya. Bandung, Garut ini paling banyak santri karena wali-walinya karena mereka mengaji, ya. Dan juga banyak pahlawan di Jawa Barat, tentunya mereka tetap mengaji kepada para ulama. Jadi bersyukur kita tanah Sunda, kita dilahirkan jadi orang Sunda, ya, remnya, ilhamnya, Sunda kan? Bukan poso bukan ya? Hah? Di mana? Oh, Irak. Mudah-mudahan insyaallah berkah semuanya ya. Kita semuanya Allah ampunkan dosa kita, Allah kabulkan di antara doa-doa kita, dan Allah bersihkan hati-hati kita yang penuh penyakit-penyakit ini. Ya, dan Allah mudah-mudahan insyaallah besok Allah berikan rezeki yang banyak buat kita.
Ya, yang tadinya banyak utang piutang insya Allah cepat dilunaskan. Ya, yang tadinya banyak masalah mudah-mudahan dikelarkan masalahnya. Yang tadinya punya persoalan mudah-mudahan diberikan di antara kelancaran urusan-urusannya. Dan mudah-mudahan yang masih mangpet rezekinya mudah-mudahan diberi rezeki yang besar, nu agung, nu berkah, nu halalan thayyiban, amin. Dan yang belum dapat jodoh mudah-mudahan insya Allah tinggi segerakan jodohna. Mulai dari laki ini yang lelaki insya Allah dapat cewek yang soleha. Yang perempuan insya Allah dapat laki-laki yang soleh. Dan laki-laki jangan jadi istri yang daripada suami yang soleha. Karena suami yang belanja ke pasar beli sayur beli tomat berarti itu suami soleha. Masih ayah kita ya? Ay mane. Berarti kalau dia masih suka belanja perlengkapan istri, dia belanja ke pasar, dia beli sayur, beli tomat, beli singkong, beli kentang dan beli jengkol, berarti dia adalah ciri suami yang soleha. Tapi kalau istrinya kerja kemana-mana nyari duit, napakohi suaminya. Jadi istri terbalik, istri napakohi suami. Ini zaman 2014 ya, 2022 layangan putus. Update. Pernah nonton layangan putus? Iya, Bang. Aing masa bantuan nih kali layangan putus. Sombong. Ini jangan 2022 zamannya fitnah. Jadi betul-betul kita ya, kalau istri kita bagusnya dia ubah, neng masak ini bekalnya biar papa yang cari duit. Wah. Karena papa akan menafkahi neng. Dan itu menjadikan suatu sumpah saat saya nikahi neng akan menafkahi neng zahir dan batinnya neng. Wah. Jadi kalau istrinya jangan, kalau bisa mah istri juga di rumah ya bantu-bantu juga nggak jadi masalah. Tapi jangan kita suruh kerja sebagai tukang SPBU. Kalunya itu istrinya SPBU, suaminya tambal ban. Saring-saring pak tambal-tambal, satu nyiram satu nambel. Katanya ya kapan-kapan selesainya di antaranya akhiratnya bagian yang mana? Siapa yang ngerjain akhiratnya kan itu. Meskipun kalau judulnya kasab itu ya seperti orang yang jihad fisabilillah, tetap kalau dia nggak ibadah bukan jihad. Kalau dia nggak sholat lain jihad, karena ngaranna jihad kasab teh pahalana seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka eta menjalankan perintah Allah, ente ninggalkan sholat. Etan karena jihad fisabilillah. Tapi pas kene ninggalkan sholat mah subuh kene masih jam 12, subuh masih kene jam 1, subuh masih kene jam 8, etan mah lain jihad tapi jahid. Ya, jahid jemuran. Ya, hati-hati hari muhajirin Allah. Banyak zaman fitnah ya udah. Yang mudah-mudahan insyaallah kita terselamatkan. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan ke Allah Subhanahu wa taala.